percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih bekerja Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata dan selalu ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Shalom semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan membahas dari Ulangan 17. Ada beberapa ayat yang kita akan baca, yaitu dari ayat 9. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta keputusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Ayat 10, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan.
engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ulangan 17 berbicara mengenai dua hal. Satu adalah berbicara perihal mengenai keadilan, dan kedua adalah bagaimana seorang raja memerintah dan dia memiliki tanggung jawab. Jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Satu adalah bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, banyak kali kita menghadapi berbagai hal, masalah yang sukar, sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka kita akan datang minta pandangan Tuhan melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kepada para imam, kepada para pastor, kepada para pelayan Tuhan, atau juga pada para hakim. Dan mereka tentunya adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan, sehingga mereka akan memberikan keputusan, memberikan saran yang tepat, yang benar, yang bijak, yang adil. Sehingga kita waktu mendengar bahwa seolah-olah kita tidak mempunyai jalan keluar, tapi mereka bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang kedua adalah setelah kita mendengar advice ataupun saran yang telah disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan tersebut, melalui orang-orang ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita terbebas dari berbagai hal yang kita sulit untuk menyelesaikan, maka kita selain sudah mendengar, setelah mendengar keputusan itu, kita bukan hanya mendengar saja, tapi yang terlebih penting adalah kedua adalah kita harus mentaatinya. Kita perlu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga perlu adalah untuk mentaati. Bagaimana cara mentaatinya adalah dengan melakukan apa yang perintah tersebut, apa yang diputuskan tersebut untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah waktu seseorang mempunyai, seperti halnya di dalam Ulangan 17 berbicara mengenai seorang raja. Raja kalau berbicara mengenai kekuasaan. Kita dalam kehidupan kita mungkin kita mempunyai kuasa, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam gereja, ataupun di dalam pekerjaan kita. Maka pada waktu kita mempunyai posisi tersebut, maka yang diingatkan melalui Ulangan 17 adalah bahwa kita harus lebih mengutamakan kita menjadi seorang pelayan. Padahal namanya mempunyai posisi atau jabatan tersebut pasti memiliki kuasa. Tapi yang dipentingkan, yang diutamakan adalah kita perlu melayani. Jadi biarlah kita boleh melayani melalui segala posisi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dengan mengacu kepada firman Tuhan yang kita sering baca, yang menjadi pedoman kita di dalam berbagai hal dalam memutuskan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang penting di dalam kita memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita dengan kerendahan hati dan hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan dari Ulangan 17. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur melalui Ulangan 17 Tuhan mengajar kami bahwa berbagai hal dapat diputuskan. Kami tahu ada Tuhan dan Tuhan menempatkan di dalam kehidupan kami orang-orang yang tepat untuk menjadi saluran suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami dan biar segala keputusan yang telah kami dengar, kami dapat melakukan dengan taat, dengan setia, dengan kerendahan hati dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 17. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan, Allahmu, lembu atau domba, yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allahmu, dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi, beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit,
hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Pengadilan tertinggi. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan, Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan, Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel.